pengembangan media audiovisual. Jadi, kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan pengembangan media audiovisual. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih media audiovisual itu. Singkatnya, media audiovisual untuk pembelajaran adalah alat dan metode yang memanfaatkan kombinasi elemen audio dan visual untuk mendukung proses belajar. Media ini dirancang untuk memudahkan pemahaman, meningkatkan keterlibatan, dan memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Sedangkan menurut Piccoli dan Lukman di tahun 2021, bahwa media audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksi gambar dan suara yang bergerak. Media audiovisual terdiri dari komponen audio dan visual. Pada komponen audio, meliputi narasi, dialog, musik, efek suara, dan suara latar. Audio berfungsi untuk memberikan informasi verbal, menciptakan suasana, dan memperkuat pesan visual. Sedangkan visual mencakup gambar, video, grafik, animasi, dan teks. Visual membantu memvisualisasikan informasi, menjelaskan konsep, untuk menarik perhatian dari peserta didik. Pada media pembelajaran berbasis media visual juga memiliki banyak manfaat, yaitu 1. Visualisasi konsep yang kompleks. Video dapat menjelaskan konsep atau proses yang sulit dipahami melalui teks atau gambar saja. Misalnya, video animasi dapat menunjukkan langkah-langkah dalam mengelola tamu atau pengelolaan arsip dengan cara yang mudah dipahami. 2. Meningkatkan motivasi. Konten video seringkali lebih menarik dan memikat dibandingkan materi teks. Penggunaan video dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi peserta didik dan membuat proses belajar lebih menyenangkan. 3. Pembelajaran yang fleksibel. Dengan video, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 4. Pengulangan materi video. Pengulangan materi video memungkinkan peserta didik untuk menonton ulang materi yang sulit dipahami atau perlu diulang. Ini membantu memperkuat pemahaman dan memastikan peserta didik dapat mengikuti pelajaran pada kecepatan sendiri. 5. Penyampaian materi yang interaktif. Video interaktif seperti video dengan kuis atau elemen interaktif lainnya dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan memberikan umpan balik langsung tentang pemahaman. 6. Memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Dalam konteks pembelajaran daring atau jarak jauh, video menjadi salah satu cara utama untuk menyampaikan materi pelajaran dan melakukan interaksi antara pengajar dan peserta didik. Dan yang terakhir, penyampaian informasi yang efektif. Video dapat menyajikan informasi dengan cara yang lebih terstruktur dan sistematis. Misalnya, video dengan narasi yang jelas dapat menjelaskan topik secara bertahap. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis media video yang terdapat pada materi pengembangan media audiovisual. Yang pertama, video tutorial. Video tutorial memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara melakukan suatu tugas atau menggunakan suatu produk. Kedua, video model. Video model adalah video yang menggunakan model nyata atau simulasi dengan menggunakan model untuk mempraktikkan keterampilan atau prosedur tertentu, seperti menunjukkan perilaku seorang sekretaris. Ketiga, video animasi. Video animasi menggunakan gambar bergerak, grafis, dan efek visual untuk menyampaikan informasi atau cerita. Ini dapat mencakup animasi 2D, 3D, atau stop motion. Terakhir adalah video presentasi. Video presentasi menggabungkan slide atau grafik dengan narasi suara untuk menyampaikan informasi. Video presentasi biasanya menjelaskan konsep dasar. Contoh, menjelaskan mengenai peran sekretaris. Adapun beberapa aspek pada perbedaan pembelajaran konvensional dan pembelajaran menggunakan video. 3 diantaranya yaitu, yang pertama, aspek metode. Pada aspek metode, pembelajaran konvensional dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dengan interaksi langsung. Sedangkan, pembelajaran menggunakan video dilakukan dengan cara menonton video yang dapat diakses secara digital. Kedua, aspek sumber materi.
Pada aspek ini, pembelajaran konvensional bersumber dari buku teks, ceramah langsung, dan bahan ajar cetak. Sedangkan pada pembelajaran menggunakan video, dapat bersumber dari video instruksional, tutorial, kuliah, dan presentasi. Yang ketiga, aspek interaksi. Pada pembelajaran konvensional, pengajar dan sesama peserta didik dapat berinteraksi langsung di kelas. Sedangkan pada pembelajaran menggunakan video, interaksi terbatas pada komentar dan forum online jika ada. Nah, itu dia beberapa aspek dari perbedaan pembelajaran konvensional dan pembelajaran menggunakan video. Jadi, itu dia pembahasan mengenai pengembangan media audiovisual, dan dapat disimpulkan bahwa media audiovisual untuk pembelajaran adalah alat dan metode yang memanfaatkan kombinasi elemen audio dan visual untuk mendukung proses belajar yang dirancang untuk memudahkan pemahaman, meningkatkan keterlibatan, dan memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Media audiovisual terdiri dari komponen audio dan visual. Audio meliputi narasi, dialog, musik, efek suara, dan suara latar. Audio berfungsi untuk memberikan informasi verbal, menciptakan suasana, dan memperkuat pesan visual. Sedangkan visual mencakup gambar, video, grafik, animasi, dan teks. Visual membantu memvisualisasikan informasi, menjelaskan konsep, untuk menarik perhatian dari peserta didik. Baik, cukup sekian dan terima kasih.